Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 10. Jadi untuk hari ini kita berkenalan dulu. Kemudian nanti bisa kita lanjut materi. Ya, untuk anak-anak yang lulusan MTS Mambaul Ma'arif pasti sudah kenal sama saya. Jadi ini saya perkenalan untuk yang belum kenal saja dulu ya. Nah, ini nama saya Nurlaili Saadah. Biasanya saya dipanggil Bu Lisa. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran matematika. Alamat rumah saya Jalan Ki Haji Bisri Samsuri, nomor 36 Denanyar Jombang. Rumah saya dekat dengan Pondok Mambaul Ma'arif. Jadi kalau misalkan nanti sudah dalam keadaan normal atau anak-anak yang kampung mau main ke rumah silahkan ya. Untuk pendidikannya, riwayat pendidikan saya dulu sekolah di MI Mambaul Ma'arif Denanyar, kemudian MTSN 4 Denanyar, kemudian di MAN 4 Denanyar, dan saya lanjut S1-nya di STKIP PGRI Jombang. Jadi rumah saya Denanyar, saya juga dulu sekolahnya juga di Denanyar. Saya rasa untuk perkenalannya cukup itu dulu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan soal perkenalan ini, bisa ditanyakan nanti kalau kita sudah bertatap muka. Dan nanti saya juga bisa berkenalan dengan sampean. Untuk saat ini karena kita melakukan pembelajaran daring, kita bertatap mukanya jarak jauh. Jadi untuk perkenalannya cukup itu dulu. Sekarang kita lanjut materi ya. Untuk materi kelas 10 semester 1 di bab 1 kita akan belajar persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk anak-anak yang misalkan belum ada buku paket atau belum ada LKS, yang masih berada di rumah ataupun di pondok, sebenarnya LKS-nya sudah ada di sekolah. Cuman karena masih dalam keadaan new normal, jadi belum bisa dibagikan. Nanti insya Allah kalau semuanya sudah kembali ke pondok, nanti bisa dibagikan. Jadi untuk sekarang nanti bisa disimak dulu penjelasannya, atau nanti atau besok selanjutnya anak-anak bisa pinjem kakak kelasnya, atau pinjem mbaknya, pinjem tetangganya, atau yang paling gampang Saman bisa download buku paket matematika. Saman tinggal masukkan di Google, Saman tulis buku matematika wajib kelas 10 kurikulum 2013. Nanti akan keluar bukunya, nanti tinggal sampean download ya. Buat apa sih kita belajar nilai mutlak? Maaf ya anak-anak, ini keliru induksi matematika karena ini kemarin kelas 11. Maksudnya adalah nilai mutlak. Buat apa sih kita belajar nilai mutlak? Apa sih sebenarnya nilai mutlak itu? Nilai mutlak itu sebenarnya bisa disebut juga jarak. Nilai mutlak. Jadi paling gampangnya, jadi nilai mutlak itu nilai yang selalu positif. Misalkan saya kasih contoh, misalkan ada si A mau berangkat sekolah, kemudian ada si B juga mau berangkat sekolah. Kalau kita masih ingat garis bilangan itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Jadi misalkan rumah si A itu sebelah kanan sekolahan, misalkan 500 meter jaraknya dari sekolah, 500 meter ke kanan, kemudian si B rumahnya 500 meter ke kiri. Kalau kita melihat garis bilangan, itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, untuk jarak di sini, walaupun itu ke kanan, walaupun jaraknya itu ke kiri, tapi itu tetap positif, tetap 500 meter. Walaupun jaraknya dari kanan ataupun ke kiri. Jadi sama. Contoh lainnya, misalkan kalau sampean dulu pernah ikut baris berbaris atau pramuka, biasanya kalau saman berdiri itu saman disuruh maju ke depan,
3 langkah atau mundur ke belakang berapa langkah. Nah, untuk maju ke depan itu positif dan maju ke belakang adalah negatif. Itu kalau kita lihat garis bilangan ya. Misalkan sama disuruh maju 2 langkah. Sama sekarang ada di posisi 0, Kemudian sama disuruh maju 2 langkah. Maju 2 langkah ke depan. Saman maju ke depan 2 langkah. Berarti sekarang Saman ada di posisi 2. Saman ada di posisi 2. Kemudian sama disuruh mundur. Mundur ke belakang 4 kali misalkan, mundur ke belakang. Saman mundur ke belakang 4 langkah. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Berarti Saman sekarang kalau misalkan ke belakang itu negatif, berarti Saman sekarang ada di posisi berapa? Ada di posisi min 2. Sekarang Saman di posisi min 2. Tapi karena jarak itu tidak ada yang negatif, berarti kalau kita lihat dari posisi 0, sama sekarang ada di posisi min 2, tapi dilihat nilainya saja. Sekarang sama jaraknya adalah 2 langkah dari posisi 0. Nah, itu adalah garis besarnya nilai mutlak secara gampang. Jadi nilai mutlak itu selalu positif. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke materinya, nilai mutlak. Pengertian nilai mutlak. Fx sama dengan nilai mutlak x. Jadi ini kita baca nilai mutlak. Ada garis lurus 2 ya. Garis lurus x, garis lurus lagi. Itu dibaca nilai mutlak x ya. Fx sama dengan nilai mutlak x. Itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama bernilai x jika x-nya lebih besar sama dengan 0 atau min x jika x-nya kurang dari 0. Maksudnya di sini saya ada garis bilangan. Nah, misalkan di sini ada nilai mutlak 3. Misalkan ada nilai mutlak 3. Kemudian saya juga punya nilai mutlak min 3. Nilai mutlak min 3. Kemudian ini kita di garis bilangan 3 mulai dari posisi 0. 0 yang nilai mutlak 3 itu berarti kan ke kanan 3. 1, 2, 3. Ya. Kemudian yang min 3 itu ke kiri. 1, 2, 3. Ke kiri. Jarak 0 ke 3 itu sama adalah 3. Jarak 0 ke min 3 juga sama adalah 3. Jadi untuk nilai mutlak 3 itu sama dengan 3. Nilai mutlak min 3 itu sama dengan 3. Jadi walaupun itu negatif tapi nilainya adalah 3. Lah kenapa kok di sini kalau nilai mutlak 3 itu sama dengan 3 dan kalau nilai mutlak min 3 itu juga sama dengan 3. Nah, tadi di pengertiannya gini. Min 3 ini kalau kita lihat pengertian di sini kalau x-nya kurang dari 0 itu jadi min x. Nah, di sini misalkan kita kasih min. Nah, nanti kalau min ketemu min hasilnya adalah plus, positif. Jadi nilai mutlak min 3 itu hasilnya sama dengan 3. Nah, dari sini tadi ya, min sama min hasilnya plus, positif ya. Sekarang contohnya misalkan di sini nomor 1 nilai mutlak 5. Nilai mutlak 5 hasilnya sama dengan 5. Kita lihat tadi ya dari pengertian nilai mutlak. Bisa dipahami ya. Yang nomor 2 nilai mutlak min 10. Itu hasilnya sama dengan 10. Yang nomor 3 nilai mutlak min 13 hasilnya sama dengan 13. Jadi nilai mutlak itu selalu positif, tidak pernah negatif. Yang nomor 4 nilai mutlak 18 dikurangi 7. Kita kerjakan dulu yang ada di dalam nilai mutlak.
18 dikurangi 7, itu hasilnya adalah 11. Jadi sama dengan nilai mutlak 11. 11 kita nilai mutlakkan, hasilnya sama dengan 11 ya. Ini. Kemudian yang nomor 5, nilai mutlak 5 dikurangi 9 sama dengan 5 dikurangi 9 hasilnya adalah min 4. Jadi nilai mutlak min 4 hasilnya sama dengan 4. Yang nomor 6, nilai mutlak 3 dikurangi nilai mutlak 7 dikurangi 9 ditambah 2. Nilai mutlak 3 itu hasilnya sama dengan 3. Kemudian dikurangi nilai mutlak 7 dikurangi 9. 7 dikurangi 9 hasilnya itu min 2. Nilai mutlak min 2 ditambah 2. Sama dengan 3 dikurangi nilai mutlak min 2 ini hasilnya sama dengan 2. Min ini dari ini tadi ya, dari soalnya min 2 ditambah 2. Soalnya ini lanjutannya ditambah 2. Hasilnya min 2 ditambah 2 kan 0. Berarti sama dengan 3. Ya. Jadi intinya nilai mutlak itu selalu positif, tidak pernah negatif. Terus sekarang kita lanjut yang B. Persamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nilai mutlak AX plus B sama dengan K, maka nilai mutlak AX ditambah B itu sama dengan, ada kemungkinan jawaban untuk mengerjakannya sama dengan K jika X lebih besar sama dengan min B per A, atau min K jika X kurang dari min B per A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal dulu. Contoh, carilah himpunan penyelesaian dari nomor 1, nilai mutlak X ditambah 3 sama dengan 5. Penyelesaiannya nih. Nilai mutlak X min 3 sama dengan 5. Kemungkinan jawabannya itu X plus 3 ini hasilnya tuh bisa sama dengan 5, atau X plus 3 ini hasilnya min 5. Ya, karena ini sama dengan, ya, jadi X plus 3 itu kemungkinannya itu sama dengan 5, atau X plus 3 ini hasilnya min 5. Jadi untuk kemungkinan jawabannya ada 2, X plus 3 sama dengan 5, atau X plus 3 sama dengan min 5. Kita kerjakan masing-masing. Yang sebelah kiri dulu, X sama dengan 5. Ini plus 3-nya yang paling gampang kan kita pakai pindah ruas ya. Kalau positif pindah ruas jadi negatif. Jadi X sama dengan 5 dikurangi 3, X sama dengan 2. Untuk yang sebelah kanan, X plus 3 sama dengan min 5, X sama dengan min 5, plus 3-nya pindah ruas jadi min 3, X sama dengan min 5 min 3 adalah min 8. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 8,2. Untuk penulisan himpunan penyelesaian kita tulis yang negatif dulu. Yang min 8 dulu baru 2, baru yang positif ya. Kemudian sekarang contoh soal nomor 2. Nilai mutlak 2X ditambah 3 sama dengan 5. Ini hampir sama dengan nomor 1 tadi. Jadi kemungkinannya 2X plus 3 ini nilainya sama dengan 5 atau nilainya min 5. Kita ke penyelesaian. Jadi 2X plus 3 sama dengan 5 atau 2X plus 3 sama dengan min 5. Ini ya. Kita kerjakan ruas yang kiri dulu.
2x sama dengan 5 plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. Kemudian x sama dengan 2 dibagi, ini 2-nya pindah ruas. 2-nya pindah ruas jadi ini ya, jadi per 2. X sama dengan 1. Kemudian kita kerjakan yang ruas kanan, yang sebelah kanan. Ini 2x plus 3 sama dengan min 5. 2x sama dengan min 5 plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. X sama dengan min 8 dibagi 2. X sama dengan min 4. Sekarang kita tulis HP-nya. Jadi HP-nya sama dengan, yang negatif dulu yang kita tulis, min 4,1. Sekarang yang nomor 3. Nilai mutlak 2x plus 7 sama dengan min 1. Kita ke penyelesaian. Nah, kita kembali ke persamaan tadi. Kalau nilai mutlak itu nilai yang selalu positif, tidak pernah negatif. Jadi, karena di sini nilai mutlak 2x plus 7 sama dengan min 1, karena di sini negatif, jadi tidak mungkin, karena nilai mutlak itu selalu bernilai positif, tidak pernah negatif. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak 2X plus 7 sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Atau biasanya ditulis gini. Nah, ya. Sama dengan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Materinya ini sudah selesai, sampai sini dulu ya, semoga bisa dipahami ya. Dan untuk latihan soalnya ini tak kasih 2 soal. Yang nomor 1 ini ada nilai mutlak min 5 ditambah 2 dikurangi nilai mutlak 10 ditambah 6. Yang kedua, carilah himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 4 sama dengan 8. Ini nanti silakan dikerjakan di kertas. Tugasnya ini tidak usah dikumpulkan dulu. Jadi setiap pertemuan nanti saya ngasih tugas, saman kerjakan di kertas. Nanti dikasih keterangan tugas 1. Untuk minggu depan dikasih keterangan tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Nanti tugasnya saman bendel jadi 1. Nanti kalau sudah boleh bertatap muka, kita sudah boleh masuk sekolah seperti biasa, nanti tugasnya saman kumpulkan ke saya ya. Sudah. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa saman pahami. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di FB, di grup FB itu, bisa saman komentar di situ, nanti saya jawab. Sudah, ini dulu. Tetap semangat buat anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.